Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tubuh sebagai satu kesatuan. Perkenalkan, nama saya Putu Aisyah Ningsih, NPM 2109482010055. Selanjutnya akan perkenalan dari teman-teman saya. Kepada Reza, saya persilakan. Kenalkan, nama saya Ikomang Reza Dharma Yoga dengan nomor NPM 21094820100054. Kemudian selanjutnya oleh Tujung. Perkenalkan, saya Ana Agus Murah Pratanita Indraswari, nomor NPM 2109482010056. Selanjutnya kepada Widi. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Dianjani dengan nomor NPM 2109482010057. Selanjutnya kepada Maisa. Perkenalkan, nama saya Iwayan Maisa Yudiarta dengan 3 digit belakang NPM 058. Selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai satu kesatuan dari tubuh manusia. Yang pertama terdapat tujuan, selanjutnya dasar teori, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mendapatkan gambaran tentang berbagai organ dalam tubuh, sebagai sistem fisiologi, organ-organ di setiap sistem, dan letak serta posisi yang sering digunakan dalam anatomi, dan mengenal struktur dan fungsi unit tubuh terkecil seperti sel. Dasar teori yang kami gunakan yaitu anatomi fisiologi adalah dua hal yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya, baik secara teoritis maupun secara praktikal, sehingga muncul suatu konsep yaitu semua fungsi yang spesifik dibentuk dari struktur yang spesifik. Di dalam tubuh manusia terdiri dari 9 sistem yang merupakan organisasi yang menjalankan fungsinya secara stimulan dan utuh. Tidak ada satupun organ atau sistem tubuh yang dapat diabaikan dalam pengertian kesatuan ini. Pada anatomi dan fisiologi sistem dan organ dipelajari secara terpisah untuk mempermudah dan menyederhanakan masalah. Di dalam tubuh manusia, unit terkecil yang masih menjalankan fungsi yang lengkap adalah sel. Tubuh manusia ini tersusun dari berbagai sel dan setiap sel merupakan organisme yang mampu hidup menjalankan reaksi-reaksi kimia dan memberikan kontribusi dalam fungsi tubuh secara keseluruhan. Tubuh manusia memiliki cara yang unik untuk mempertahankan kondisi stabilnya. Berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan internal dan eksternal tubuh dapat mempengaruhi kondisi homeostasis. Gangguan terhadap kondisi homeostasis dapat mempengaruhi semua sistem organ. Selanjutnya, hasil pembahasan. Yang pertama, rongga-rongga dalam tubuh yang akan dijelaskan oleh Reza. Yang kedua, daerah-daerah tubuh akan dijelaskan oleh Pradnyanita. Yang ketiga, terminologi anatomi dijelaskan oleh Widi. Dan anatomi topografika dijelaskan oleh Maisa. Kepada Reza, kami persilakan. Nah, itu rongga-rongga dalam tubuh. Rongga tengkorak dikenal sebagai ruang interstisial di dalam tengkorak, dibentuk oleh 8 tulang tengkorak yang dikenal sebagai neocranium. Terus yang kedua ada rongga tulang belakang. Sebuah rongga yang terletak di koluma vertebra. Rongga ini merupakan tempat lewatnya sumsum tulang belakang. Terus yang ketiga ada rongga dada. Ruang dari tubuh vertebrata yang dilindungi oleh dinding dada. Ada 2 bukaan rongga dada. Bukaan toraks superior yang dikenal sebagai pintu masuk toraks dan bukaan
toraks interior bawah yang dikenal sebagai outlet toraks. Kemudian yang keempat ada rongga perut. Rongga terbesar pada tubuh manusia terletak di bawah rongga dada dan di atas rongga panggul. Rongga perut dikelilingi oleh membran pelindung yang disebut peritoneum. Kemudian ada rongga panggul. Rongga tubuh yang terletak di bawah perut dan dibatasi oleh tulang panggul. Rongga panggul ini memiliki bentuk oval. Sekian. Kemudian saya lanjutkan mengenai organ-organ yang terdapat dalam rongga tersebut dan sistem organnya. Yang pertama, terdapat rongga tengkorak. Nah, rongga tengkorak ini berisikan organ otak besar, otak kecil, batang otak. Nah, di dalam rongga tengkorak ini, sistem organ yang bekerja yaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Selanjutnya, rongga tulang belakang. Nah, rongga tulang belakang merupakan rongga yang berada di tulang belakang, di mana rongga tersebut berisikan organ bumbung saraf atau spinal cord. Nah, sistem organ yang bekerja pada rongga tulang belakang yaitu sistem saraf, sistem kerangka, sistem otot, dan sistem limfoid. Yang ketiga, ada rongga dada. Nah, di dalam rongga dada ini terdapat organ paru, jantung, pembuluh darah, trakea, bronkus, dan esofagus, yang dimana paru-paru ini akan berfungsi sebagai sistem pernapasan, kemudian jantung, pembuluh darah akan bekerja sebagai sistem kardiovaskular, dan di dalam jantung juga terdapat sistem otot. Kemudian yang keempat, rongga perut. Nah, rongga perut ini merupakan rongga yang paling terbesar. Organ yang terdapat dalam rongga perut antara lain lambung, usus halus, usus besar, kelenjar pankreas, limfa, hati, dan ginjal. Di mana lambung, usus halus, usus besar akan bekerja sebagai sistem pencernaan dan ginjal akan bekerja sebagai sistem ekskresi. Terakhir, terdapat rongga panggul. Nah, rongga panggul ini terdapat organ kandung kemih, rektum, rahim, dan organ reproduksi. Sistem organ yang bekerja yaitu sistem perkemihan, sistem reproduksi, dan sistem endokrin. Mengenai daerah-daerah tubuh akan dijelaskan oleh Widi. Kepada Widi, saya persilakan. Maaf, kepada Tujung, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan mengenai daerah-daerah dalam tubuh manusia. Dinding anterior abdomen adalah musculus rectus abdominis. Dapat ditemukan apabila seseorang dalam posisi terlentang mengangkat kepala dan bahunya. Untuk tujuan deskripsi, biasanya abdomen dibagi menjadi 4 kuadran menurut 2 garis imajiner yang saling tegak lurus dan berpotongan di umbilikus. Berdasarkan pembagian ini, didapatkan 4 kuadran, yaitu yang pertama ada RUQ atau right upper quadrant, yang kedua ada LUQ atau left upper quadrant, yang ketiga ada RLQ atau right lower quadrant, dan yang keempat ada LLQ atau left lower quadrant. Di dalam abdomen tersendiri terdapat 9 daerah region abdomen, yaitu yang pertama ada hipokondria kanan, yang berisi seperti lobus kanan hati, kantung empedu, dan sebagian duodenum. Yang kedua ada epigastrik, yang terdapat organ aorta, ujung pilonik lambung, pankreas, dan sebagian hati. Yang ketiga ada hipokondria kiri, yang terdapat organ lambung, limfa, ekor pankreas, flexura splenic pada kolon, dan bagian proksimal ginjal kiri. Yang keempat adalah lumbar atau latelar kanan, yang berisi organ kolon ascendens, bagian distal ginjal kanan, sebagian duodenum, dan jejunum. Yang kelima ada umbilikal, yang terdapat organ omentum, masenter, bagian bawah duodenum, jejunum, dan ileum. Yang keenam ada lumbar
atau lateral kiri yang terdapat organ kolon descendens, sebagian distal ginjal kiri, sebagian jejunum dan ileum. Setelah itu ada inguinal atau ilia kiri yang terdapat organ cecum, appendix, ujung bawah ileum, ureter kanan, dan saluran sperma. Yang ke-8 ada hygostrik yang terdapat organ ileum, kandung kemih, dan uterus. Yang ke-9 ada inguinal atau ilia kiri yang terdapat organ kolon sigmoid, ureter kiri, saluran sperma kiri, ovarium kiri. Terima kasih. Mengenai terminologi akan dijelaskan oleh Widi. Kepada Widi, saya persilakan. Penampang-penampang tubuh merupakan bidang-bidang imajiner utama yang melalui beberapa dari sisi tubuh manusia dalam keadaan posio anatomika. Adapun pada gambar A merupakan planum sagittalis, itu adalah bidang imajiner vertikal yang melalui pertengahan tubuh, yang membagi tubuh menjadi kanan dan kiri. Adapun pada gambar B, planum frontalis, bidang ini adalah bidang imajiner vertikal yang melalui tegak lurus median plane yang membagi tubuh menjadi depan dan belakang. Adapun pada gambar C, merupakan bagian planum transversalis. Planum transversalis merupakan bidang imajiner transversal yang melalui tegak lurus terhadap median plane dan frontal plane yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Selanjutnya, posisi anatomi tubuh. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ana dan tomos atau tomien. Ana berarti memisah-misah dan tomos atau tomien berarti memotong-motong, yang dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama, yang nomor 1 merupakan bagian proksimal. Bagian ini adalah bagian yang dekat ke sendi di atasnya, terutama untuk bagian anggota gerak. Yang nomor 2 disebut dengan distal, adalah bagian yang jauh dari sendi di atasnya. Yang nomor 3 disebut dengan median, adalah bagian yang membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Yang nomor 4 disebut dengan superior. Superior merupakan bagian atas yang cenderung mengarah ke kepala. Bagian 5 disebut dengan inferior, adalah bagian bawah atau rendah yang mengarah cenderung ke bagian kaki. Pada nomor 6 disebut dengan bagian lateral, adalah bagian yang menjauhi bidang median. Pada bagian 7 disebut dengan anterior. Anterior adalah bagian depan, dan nomor 8 disebut dengan medial, merupakan bagian yang lebih dekat ke bidang median. Dan yang terakhir, nomor 9, disebut dengan posterior, adalah bagian tubuh yang cenderung ke arah belakang. Terima kasih. Selanjutnya kepada Maisa menjelaskan anatomi topografika. Kepada Maisa, saya persilakan. Anatomi topografika. Yang pertama ada namanya kelenjar saliva. Lalu yang kedua ada trakea. Yang ketiga ada kelenjar timus. Yang keempat ada atrium kanan. Yang kelima ada paru-paru kanan. Yang keenam ada diafragma. Yang ketujuh ada hati. Yang kedelapan usus kecil. Yang kesembilan ada sektum. Yang ke-10 ada usus besar. Yang 11 ada limfa. Yang ke-12 ada lambung. 13 lambung kiri, 14 itu ada ventricle, 15 ada esofagus, 16 ada kelenjar tiroid, dan 17 ada laring. Untuk kesimpulan, silakan disimpulkan oleh
Baik, berdasarkan pengamatan yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan anatomi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai susunan struktur tubuh manusia dengan keseluruhan di dalam tubuh manusia. Terdapat berbagai organ-organ yang memiliki keterkaitan fungsi untuk menjaga tubuh. Pada tubuh manusia, terdapat 9 sistem organ seperti sistem syaraf, sistem otot, sistem reproduksi, sistem kerangka, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, dan sistem endokrin. Struktural dan juga fungsi tubuh manusia dapat dilihat dari unit terkecil seperti atom atau molekul, hingga unit paling tinggi yang berfungsi untuk membangun dan membentuk satu kesatuan tubuh. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup yang terdiri dari beberapa unit utama, yaitu membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan dan kemudian membentuk organisme. Terima kasih. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih banyak dan saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.